Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Munarif dari Forum News Network. Setelah sekian lama berdiam diri, kendati dibully habis oleh buzzer pemerintah, Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akhirnya menjawab tuntas tudingan bahwa dia ngibul karena dia ngaku-ngaku pergi haji, diundang sebagai tamu kehormatan oleh Kerajaan Arab Saudi, padahal sebenarnya sesungguhnya dia pergi menggunakan travel haji gitu ya, travel haji yang sangat mewah. Melalui unggahan di akun Instagramnya hari Jumat 30 Juni 2023, Anies Baswedan menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa dia memang benar pergi haji dengan mendapatkan fasilitas undangan menjadi tamu kehormatan Kerajaan Arab Saudi. Anies Baswedan mengunggah foto bersama putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, atau biasa dipanggil dengan inisial Pangeran MBS. Pada foto tersebut, mantan gubernur Jakarta ini terlihat mengenakan batik lengan panjang dan peci. Dia terlihat tengah bersalaman dengan Pangeran MBS. Dan di foto itu juga tertulis lokasinya di Istana Mina, Arab Saudi. Pertemuan Anies dengan Pangeran MBS ini ternyata yang dilakukan di sela-sela pelaksanaan ibadah haji 1444 Hijriah. Dalam akun Instagramnya dia menulis begini, sejatinya haji adalah panggilan, ini pakai tanda petik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami semua adalah tamu Allah, jamaah haji yang sedang berada di Mina ini adalah tamu Allah. Kami semua menjawab panggilan itu dengan talbiyah, labaik, Allahumma labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu tulis Anies. Anies menyatakan dia mendapat undangan makan siang dari Raja Salman serta Pangeran MBS di Istana Mina, Mekah pada 29 Juni 2023. Ini jadi bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang resmi dari pemerintah ya. Jadi kalau di Indonesia ya. Sejak 28 Zulhijjah, para tamu raja ditempatkan di Mina Hospital Palace sekitar 10 menit dari bangunan utama Istana Raja di Mina. Komplek istana ini ada di sisi barat daya kawasan Mina, kata Anies. Saat bertemu dengan Pangeran MBS, Anies menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi dan ia pun menitipkan salam hormat untuk Raja Salman. Nah, dia menyatakan begini, saat berjumpa dengan putra mahkota, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan yang untuk bisa berangkat haji atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi dan atas pelayanan yang luar biasa selama tinggal di Mekah ini. Kami titipkan salam hormat untuk Ayahanda Raja Salman, semoga beliau diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Sementara kepada Pangeran MBS, kami sampaikan juga ucapan selamat, semoga bisa terus menjalankan tugas dengan baik, semoga bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Kita ingin banyak bekerja sama antar Indonesia Arab Saudi yang makin mengeratkan persaudaraan antar kedua bangsa yang sudah amat panjang. Foto itu tadi, foto ketika Anies bersalaman dengan Pangeran MBS ini sebelumnya juga sudah beredar melalui unggahan dari akun Instagram Spanyus. Tampak di situ Pangeran MBS menyalami sejumlah tamu kehormatan dari beberapa negara. Ini kalau tidak saya lihat ada di antaranya itu adalah kepala pemerintahan dari berbagai negara serta sejumlah tokoh-tokoh penting dari negara-negara Islam ini ya. Kalau di Spanyol itu Anies itu berada di apa ini nyebutnya kalau Instagram ya, slide ke-8 gitu, dari 10 orang tokoh yang fotonya diunggah tengah bersalaman dengan Pangeran MBS. Sebelum Anies mengunggah fotonya, sesungguhnya Yusuf Mansur itu yang juga hadir di sana sudah memberi bocoran sekaligus bantahan bahwa yang selama ini ada muncul narasi di media sosial bahwa Anies itu ngibul, bahkan disebutnya tukang ngibul naik haji. Yusuf Mansur menceritakan pengalaman langkanya saat menghadiri jamuan keluarga Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman. Lewat akun Instagramnya, Yusuf Mansur mengunggah fotonya diapit oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Cerita Yusuf Mansur ini juga menarik karena kata dia begini, saat diundang kami tidak ada yang membawa HP. Tapi ada anak sahabat saya di pertuan Malaysia membawa HP lalu difotoin semua. Yusuf Mansur mengatakan dia sebenarnya tidak duduk di kursi yang berada di tengah antara Ganjar dan Anies. Rezeki anak saleh, saya mah nggak minta duduk bersama Mas Anies dan Mas Ganjar. Potret tersebut yang diambil yang sengaja diunggah oleh Yusuf Mansur itu untuk menegaskan narasi bohong yang selama ini
bukan menegaskan ya, ini maksudnya untuk membantah narasi bohong yang selama ini beredar luas di media sosial. Jadi kata Yusuf Mansur, foto itu diambil setelah mereka bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud di Mekah. Dan Yusuf Mansur juga menjelaskan bahwa yang menjadi tamu kehormatan Raja Salman itu bukan hanya Anies dan Ganjar, tetapi juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Kan sebelumnya nih para buzzer pemerintah ini menyebutkan bahwa yang diundang itu hanya 50 orang dan kemudian nama Anies tidak ada terdapat dalam data itu, dan juga ketika dilepas juga tidak ada Anies. Itulah yang menjadi dasar mereka bahwa Anies itu ngibul. Cicilan cerita, begitu kata Yusuf Mansur. Bukti bahwa keduanya juga Bu Puan emang benar diundang Raja Salman dan putranya Pangeran MBS. Dua-duanya tinggal di tempat VVIP yang nggak boleh keluar masuk kecuali dengan izin resmi. Pertemuan dan undangan ini semua izin Allah, nggak ada politik-politikan saya lihat. Semua karena Allah, sampai-sampai saya yakin banget bahwa kalau Pak Prabowo semper dan ada, niscaya juga dikumpulkan Allah, izin Allah. Itu kata Yusuf Mansur. Dengan foto Anies bersama Pangeran MBS dan foto-foto yang diunggah oleh Yusuf Mansur kan sebenarnya ini sudah menjadi sekarang ini jadi terbukti siapa yang sesungguhnya sedang ngibul dan siapa yang jadi tukang fitnah. Kalau Anda mengikuti pemberitaan di media sosial itu para buzzer pemerintah itu betul-betul membuli habis Anies Baswedan ya, karena ini kelihatannya karena dalam wawancaranya dengan media di Mekah dia menyatakan bersyukur mendapat rezeki dan kehormatan diundang Kerajaan Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Doa untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil, masyarakatnya lebih makmur, insya Allah negeri yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Video inilah yang digoreng oleh para buzzer sampai kemudian itu banyak sekali konten-konten narasi di media sosial itu yang menyebutnya dengan kata tukang ngibul naik haji. Kayaknya ini terstruktur banget ya, karena mereka kompak menggunakan hashtag ini tukang ngibul naik haji. Di akun-akun Twitter ini juga jadi trending ya. Dan serangan para buzzer ini sangat dasar. Dan disebutkan tadi bahwa Anies itu nggak dapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Dia menggunakan travel yang sangat mahal, tapi kemudian kok beraninya ngaku-ngaku diundang oleh Kerajaan Arab Saudi gitu ya. Jadi mereka akan menimbulkan kesan bahwa Anies ini adalah seorang calon presiden tapi tukang ngibul, sampai-sampai untuk naik haji pun dia tega ngibul. Itu kira-kira narasi yang ingin dibangun. Tak ada jawaban dari Anies maupun timnya atas serangan para buzzer itu. Namun tidak lama berselang, seperti kita tahu kan muncul foto-foto Anies bersama Capres PDIP Ganjar Pranowo dan keluarga. Di foto itu juga terlihat hadir Menteri Bappenas Suharto Monoarfa. Dan dalam penjelasannya kepada wartawan, Suharto Monoarfa justru dia menyatakan bahwa foto bersama itu adalah inisiatif dia, karena ketika berada di Mekah ini juga kelihatannya di guest house kerajaan ya, Suharto Monoarfa dari kejauhan dia melihat ada Anies Baswedan sedang berbincang dengan Ganjar Pranowo, dan menurut dia ini momen yang menarik dan menurut dia rakyat Indonesia harus tahu. Karena itu kemudian kata Suharto dia menghampirinya dan kemudian dia meminta agar apakah keberatan Ganjar Pranowo dan Anies untuk foto bersama. Ternyata tidak, dan itulah kemudian foto-foto itu beredar gitu, yang foto yang sebenarnya menyejukkan di tengah situasi panas di dalam negeri karena para buzzer pemerintah yang sekarang menjadi pendukung Ganjar juga membuli Anies Baswedan. Padahal sementara Anies Baswedan sendiri bersama dengan Ganjar Pranowo-nya asik-asik aja, enak-enak aja gitu ya. Namun pada saat itu Suharto Monoarfa tidak menjelaskan soal benar tidaknya Anies Baswedan naik haji atas undangan pemerintah Arab Saudi atau bukan. Ya, yang tadi pokoknya dia melihat itu sebagai momen langka yang harus dilihat oleh rakyat Indonesia. Foto itu diambil menjelang keberangkatan mereka dari Mekah ke Mina, dan tidak lama kemudian seperti kita ketahui muncul foto Anies dan Puan di Mina.
Dan foto ini diambil juga di Kesos yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau sudah begini, kan jadi akhirnya terbukti ya siapa yang tukang ngibul, siapa yang tukang menyebar fitnah dan kebencian, kedengkian ini ya. Sungguh-sungguh ini disayangkan ya, narasi-narasi keji dan jahat seperti ini masih terus berlangsung di kalangan para buzzer. Yang lebih ngeri lagi sejak kemarin kan kami di FNN menyoroti bahwa ini lebih berbahaya lagi karena ternyata banyak sekali buzzer-buzzer ini yang menyerang Anies dan menyebut dia ngibul untuk naik haji ini adalah buzzer-buzzer non-muslim. Ini kan berbahaya ya karena menggunakan narasi agama untuk sebuah ujaran kebencian dan dilakukan oleh non-muslim terhadap umat Islam gitu. Karena mereka harusnya tahu bahwa haji ini adalah salah satu ritual, itu kan salah satu rukun Islam yang ini bagi orang tertentu ya, bukan hanya orang tertentu, bagi semua umat Islam itu pergi haji itu merupakan satu satu capaian atau satu keberhasilan yang luar biasa, karena haji ini kan tidak hanya cukup dengan ketekunan beribadah, tapi kesehatan dan juga kemampuan untuk pergi. Jadi kalau ada orang-orang tokoh-tokoh dan diundang untuk mendapat undangan dari kerajaan Arab Saudi ini juga sesuatu yang luar biasa, meskipun itu orang seperti Anies Baswedan, tetap saja itu dianggap sebuah rezeki yang luar biasa. Jadi dalam situasi ini kemudian muncul narasi kebencian yang menuding dia ngibul dan sebagainya. Harusnya kan praktik-praktik jahat dan keji semacam ini diakhiri. Kalau kita menyimakkan Presiden Jokowi, para pendukung pemerintah dan para buzzer pemerintah itu kan selalu menyerukan bahwa jangan ada politisasi agama itu harus dihentikan. Saya sepakat soal ini dan memang harus mulai dihentikan stigma-stigma terhadap umat Islam soal narasi agama ini dalam soal pemilu dan pilpres itu, karena kalau tidak ini memang sangat berbahaya dan kemudian sekarang ini membelah masyarakat seperti ini. Masa masih mau terus-terusan begini ini dilanjutkan. Dan saya kira ini sebenarnya mudah kok kalau mau menghentikan narasi seperti ini. Yang harus memulai menghentikan itu adalah pemerintah dan khususnya para buzzernya. Karena kita tahu para buzzer ini kan banyak di antara mereka ini yang dilindungi, ya yang bukan hanya dilindungi, dipelihara dan bahkan dilindungi. Kita tahu banyak buzzer-buzzer yang kemudian jadi komisaris di berbagai pemerintahan di BUMN, padahal sebenarnya tidak punya kapasitas gitu secara profesional untuk menangani atau untuk menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan yang sekarang itu mereka mendapat jabatan. Saya Hersbunur Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.